Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arif Mulyadi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 1 Warureja. Saya merupakan mahasiswa pada LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan uji kinerja yang bertepatan pada tanggal 29 November 2021. Adapun yang saya lampirkan, yang pertama adalah kartu ujian kompetensi PPG Angkatan 2. Adapun nomor peserta saya adalah 332837001207. Dan adapun NIM PPG saya adalah 215060072. Dan yang kedua, saya akan melampirkan fakta integritas yang menyatakan bahwa video yang saya buat adalah karya saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wala'afu minkum, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Di depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa mawala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta keberkahan dalam menuntut ilmu di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8B. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak Guru absen terlebih dahulu. Kelas 8B hari ini Naifah Nabilatul Muna, Nenek Ulumi, Bobot Elta, Raihan Hadida, Rian Isnawan, Syahri Angga Awalun, Sahrul Ali Rahman, Widya Hilda, Sisi Marvelia. Baik, terima kasih. Sebelumnya pada kesempatan minggu yang lalu Pak Guru telah menyampaikan atau membahas tentang hukum bacaan mad. Ya, macam-macam hukum bacaan mad dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27. Coba untuk menguatkan, kemarin yang disebut dengan bacaan mad apa ya, Mas Rian? Apa, Mas? Bacaan yang dipanjangkan atau memanjangkan suara pada ayat Al-Quran. Baik. Nah, kemarin
Mad tabi'i itu apabila apa ya, Mas? Apabila ada fathah bertemu dengan alif, ada huruf berharkat doma bertemu dengan wawu sukun, terus ada huruf berharkat kasrah bertemu dengan ya sukun. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna dan arti Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 tentang tawadhu, hemat sederhana. Ya, apa sih tujuannya kita mempelajari arti dan makna Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27? Yang pertama, supaya ya kita mengerti bahwasanya rendah hati, tawadhu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus hidup ya rendah hati dan juga dalam bermasyarakat, ya, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini kita harus berhemat. Yang ketiga, ya, kita harus hidup sederhana. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya itu menginginkan yang namanya umat Islam hidup di dunia ini penuh dengan kedamaian. Seperti halnya Islam ya adalah rahmatan lil alamin. Anak-anak rahimakumullah, Indonesia ya, Indonesia yang kaya raya ini ya, yang penuh dengan budaya, yang kaya akan keindahan alamnya, kaya akan bahasa, kaya akan keragaman sukunya ya. Dalam bingkai kebinekaan ya, apa itu kebinekaan? Keseragaman ya, keragaman akan tetapi ya bineka tunggal ika. Kalau dalam semboyan yang ada pada burung Garuda ya, di situ terlihat bineka tunggal ika yang artinya apa? Apa? Berbeda-beda akan tetapi tetap satu tujuan. Lah persatuan itulah dibentuk karena apa? Yang pertama saling rendah diri. Ya, coba kalau misalnya ya kita dalam kehidupan bermasyarakat ya kita sombong, ya kita sombong, yang ada permusuhan atau persaudaraan. Permusuhan atau persaudaraan? Permusuhan. Akan tetapi kalau misalnya kita menerapkan ini hidup tawadhu, rendah hati, tentunya yang terjadi adalah persatuan sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Anak-anak rahimakumullah, kita harus bangga menjadi seorang warga negara Indonesia yang beraneka ragam. Yang selanjutnya bangga menjadi umat Islam. Ternyata Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27 yang mewajibkan umat Islam untuk hidup tawadhu, rendah hati, untuk hemat dan hidup sederhana. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, ini adalah Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27, Pak Guru ingin membagikan lembar kerja beserta titik. Baik, dalam lembar kerja peserta didik itu ada materi dan juga nanti ada evaluasi. Kita perhatikan arti dari Quran surat Al-Furqan ayat 63. Yuk kita artikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadu, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yaitu manusia. Allah sendiri memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahmani itu artinya adalah maha kasih sayang. Alladzina, yang, alladzina orang-orang yang yamshuna 'alal ardi. Yamshuna itu artinya berjalan. Ala itu artinya di atas, al-ardi itu di bumi. Al-ardi artinya bumi. Haunan, haunan itu artinya apa? Rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna, wa idza, dan apabila khatabahumu, ya, bertemu, ya, dengan siapa? Al jahiluna, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, ya. Qalu, berkata salama, salam. Artinya, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmani yang maha kasih sayang, yamshuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di atas muka bumi, ya, haunan dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila, ya, bertemu dengan orang-orang bodoh, ya, menyapa mereka, ya, qalu salama, ya, maka mengucapkan salam. Walaupun di sini orang-orang bodoh itu menghina, ya, walaupun mencaci maki. Anak-anak rahimakumullah, makna dari Quran surat Al-Furqan ayat 63 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan yang namanya orang manusia, khususnya umat Islam, ya, itu dalam bertindak, dalam bertanduk, ya, itu rendah hati, ya. Contoh dari rendah hati apa, Mas? Contohnya apa, Mas? Contohnya dari rendah hati, apabila bertemu dengan teman di jalan maupun dimanapun, menyapa atau mengucapkan salam. Contoh lain apa, Mbak? Menolong teman yang sedang kesusahan. Ini contoh yang lain, rendah hati. Apa, Mbak? Rendah hati. Contoh yang lain,
kenapa? Senantiasa belajar, ya, menuntut ilmu karena menganggap diri kita masih bodoh. Itu, ya, itu contoh-contoh rendah hati. Lawan dari rendah hati apa, Mas Abdul? Apa? Sombong, ya. Contoh dalam kehidupan orang sombong itu yang kayak apa ya, Mbak? Ya, kalau bertemu teman, jumpa dengan teman, tidak menyapa padahal tahu dia itu. Contoh lain dari sombong apa, Mbak? Tidak mau belajar, ya, merasa dirinya sudah pintar. Anak-anakku rahimakumullah. Kita lihat di sini untuk rendah hati. Arti dari rendah hati atau tawadhu itu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain, ya. Orang yang tawadhu merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimilikinya, ya, itu dibangga-banggakan, ya. Lawan dari tawadhu itu adalah sombong. Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita untuk berbuat sombong. Ya, anak-anak rahimakumullah. Selanjutnya, ya. Capung yang rendah hati. Ini adalah cerita. Semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara capung dan burung pipit. Dari video yang ditampilkan tentang dongeng antara capung dan burung pipit, itu apa makna video yang diputar tadi? Apa, Mbak? Ya, bahasanya kita tidak boleh sombong, ya. Yang selanjutnya, ya, dari karakter si capung itu yang dilihat apa, Mbak? Dari karakter capung, rendah hati dan mau untuk berusaha, semangatnya tinggi, ya. Dan juga walaupun capung itu, ya, dihina oleh teman-temannya burung pipit, si capung itu mau menolong. Inilah sesuai dengan Quran surat Al-Furqan ayat 63. Sehingga apa? Bisa menyadarkan si burung pipit supaya tidak sombong, ya. Tadi yang dicontohkan oleh capung, ya, capung dia walaupun dihina oleh kawanan burung pipit dan teman-temannya, ya, bahwasanya capung itu tidak akan bisa memenangkan perlombaan terbang. Tadi dalam video kan begitu. Ternyata capung penuh dengan percaya diri dan juga menerapkan sifat rendah hati, ya, sehingga pada saat burung pipit, ya, mengalami kecelakaan, si capung mau menolong walaupun tadinya sudah dihina, tadinya sudah dibully, ya, bahkan banyak sekali yang tidak akan percaya bahwasanya capung itu bisa memenangkan. Akan tetapi setelah melihat si capung tadi melihat capung menolong burung pipit, ya, semua jadi tersadar, termasuk burung pipit, berterima kasih dan meminta maaf kepada capung, ya, karena selama ini burung pipit sudah menjelek-jelekan, membuli, ya. Tapi capung sendiri tetap rendah hati mau menolong burung pipit, sehingga burung pipit dan capung bisa mengakhiri perlombaan sampai dengan garis finish. Anak-anak rahimakumullah, ya. Yang selanjutnya, nah,
Di depan ini ada gambar apa itu? Gambar apa? Gambar toples. Betul? Terus ada apa? Uang koin yang dimasukkan ke dalam toples itu. Ini maksudnya hemat apa kira-kira, Mas Rian? Maksudnya apa? Menghemat. Hemat itu apa? Maksudnya tidak boros dalam penggunaan uang. Ya. Arti dari hemat itu adalah berhati-hati dalam menggunakan harta, khususnya adalah uang. Jangan memakai atau menggunakan harta atau menggunakan apapun dengan boros. Jadi menggunakan harta atau menggunakan benda apapun ya yang bermanfaat itu sesuai dengan porsinya masing-masing, tidak berlebih-lebihan. Itu adalah hemat. Lawan dari hemat itu apa? Boros dan mubadir. Boros artinya apa? Mengeluarkan, ya, menggunakan sesuatu atau menggunakan harta ya dengan berlebih-lebihan. Sedangkan mubadir adalah pengeluaran yang sia-sia. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Ayo kita baca bersama-sama. Yuk, perhatikan depan. Ya, kita baca bersama-sama. Perhatikan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ya, Quran surat Al-Isra ayat 27. Kita cari tahu artinya. Ya, kita cari tahu artinya. Ya. Innal mubadirina, inna itu artinya sesungguhnya. Al mubadirina orang-orang yang suka boros. Ya. Orang-orang yang hidup boros, yang menyukai barang mubadir. Kanu ya seperti halnya ya ikhwana syayatin, saudara-saudaranya syaitan. Ya. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, wa kana ya wa kana syaitan, dan setan itu li rabbih kepada Tuhannya ya Allah Subhanahu wa taala kafura, senantiasa kufur. Nah, dalam artinya sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Sedangkan setan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak rahimakumullah. Ya. Coba pernah nggak sampai itu melihat teman ya berbuat boros atau suka dengan barang yang mubadir? Contoh boros itu apa? Contoh dari boros gimana? Menghambur-hamburkan uang, ya, membeli sesuatu yang manfaatnya sedikit. Contoh yang lain, boros apa? Boros membeli barang sama saja tadi, membeli barang yang manfaatnya ya sedikit, ya. Terus apa lagi? Pada saat wudu airnya itu terlalu banyak
Anak-anak rahimakumullah, perhatikan di depan. Berarti kalian itu mubazir, pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Maaf Ma. Musa, Uma kenapa sih marah-marah terus? Mana mau gak marah? Kemarin hari wasafak juga. Kamu lupa matiin kan? Ih, Musa juga lupa tuh matiin lampu. Iya kan? Mubazir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak boleh mubazir. Oke? Oke, siapa takut? Yang maksud mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara. Maksudnya gimana? Maksud Uma, mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita, bukan malah mengurangi hak yang lain. Lihat, kasihan tuh Anta. Masa jatah makannya kalian kurangi? Makasih loh Ma, udah ngingetin kita. Insya Allah kita mau mubazir lagi. Tadi contoh video yang ada di yang saya sampaikan, yang kalian lihat, ya, intinya apa? Intinya apa, Mbak? Intinya apa? Harus berhemat. Bahwasanya, ya, yang namanya mubazir itu, ya, melakukan apa? Berlebihan dalam menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu, ya. Anak-anak rahimakumullah, hemat pun tidak diartikan bahwasanya misalnya, ya, kalian makan, kebutuhan kalian adalah makan sarapan itu pagi 1 piring, ya. Oh, untuk berhemat makannya 1/4 piring saja. Itu bukan begitu, ya. Mandi menggunakan air, airnya cukup 1 ciduk saja biar hemat air, ya. Tidak begitu maksudnya, ya. Menggunakannya itu adalah seperlunya. Yang dimaksud hemat di sini adalah, ya, menggunakan atau memakai sesuatu, ya, seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak rahimakumullah, sesuai dengan dalil Quran surat Al-Isra ayat 27. Betul, bahasanya orang yang boros, orang yang hidup boros itu adalah temannya setan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berhemat dalam segala hal. Betul. Nah, terus selanjutnya, ya, hidup sederhana. Anak-anak rahimakumullah, sederhana, hidup sederhana, ya, adalah bentuk hidup sederhana dalam berbagai kehidupan. Yang pertama,
tidak berlebihan, ya, tidak melampaui batas. Yang kedua tidak pamer, dan yang ketiga tidak konsumtif. Nah, anak-anak rahimakumullah, kita lihat, ya, kita lihat di depan. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain atau hanya untuk diri kita sendiri? Dari video tadi yang ditampilkan, ya, sederhana, ya, memiliki arti apa? Hidup sederhana memiliki arti apa? Tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu, ya, dan tidak pamer, ya, ya. Sederhana itu bisa membuat bahagia, bisa membuat senyum orang lain. Nah, dari sini anak-anak, apakah ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah jelas semua? Baik, kalau sudah, di depan kalian itu ada LKPD tadi yang sudah Pak Guru bagikan. Silakan LKPD-nya dikerjakan, ya. Latihan soalnya, ya, itu dikerjakan soal-soal dalam LKPD. Silakan untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah, silakan untuk dikumpulkan. Terima kasih. Setelah kita mengartikan tadi Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran surat Al-Isra ayat 27, serta juga sudah menjelaskan tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kesimpulannya adalah apa? Mas Rian, kesimpulannya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk senantiasa yang pertama tawadhu, ya, untuk tawadhu, yaitu rendah hati kepada siapapun. Yang kedua, hemat dalam kehidupan, ya, hemat dalam segala hal, ya. Yang ketiga adalah hidup sederhana, sehingga apa? Menjadikan kita hidup di dunia ini, ya, penuh dengan keberkahan, menjadikan hidup di dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Itu kesimpulan yang bisa diambil pada pelajaran pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya minggu depan dipersiapkan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Untuk tugas di rumah, silahkan kalian merangkum, ya, merangkum materi iman kepada kitab-kitab Allah. Itu saja. Semoga pertemuan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan ilmu yang manfaat. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.